Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Alhamdulillah saudara, sahabat, subscriber Sapuli di channel dimanapun semua berada, alhamdulillah semoga kita dipertemukan semua pada menjelang siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Daripada itu kita berselawat saudara. Ya, dengan berselawat insya Allah kita dijauhkan dari segala bala malapetaka, dan dengan berselawat yang kita harap yaitu syafaat dari baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa bang selawat bisa terhindar dari bala? Karena setan tidak bisa berselawat saudara. Kalau ngaji jin pandai, ya kalau untuk ngaji untuk hafal-hafalan jin udah pandai, tapi dia tidak bisa berselawat. Kenapa bang kok nggak bisa berselawat? Karena dia tidak mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah daripada itu saudara, marilah kita berselawat. Lepaskanlah selawat tersebut dengan mematikan rasa di dalam tubuh kita, supaya semua dari sendih kita, dari semua tangan kita, dari mata kita, pikiran kita, semua ikut berselawat. Gimana bang caranya? Gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepaskan, lemaskan saudara, masya Allah, supaya semua bersolawat. Lebih tenang saudara. Ya insya Allah. Shallu ala Nabi sallallahu. Karena saya lebih menghargai juga orang yang tidak suka dengan kita. Jangan kita hujat, jangan kita caci maki saudara. Kita tetap menghargai. Orang pinter itu saudara, ini ya dengar ya. Orang pinter itu bukan nilai ujiannya itu tinggi. Orang pinter itu bukan nilai dari psikolognya bagus. Orang pinter itu bukanlah orang yang bisa menaklukkan dari segala hal, mengalahkan segala macam atau ahli strategi. Itu bukan orang pinter. Tetapi orang pinter itu orang yang pinter-pinter menghargai perasaan orang lain, saudara. Ya. Jadi kalau kawan kita nggak ada HP, jangan main HP di depannya. Kalau kawan kita belum menikah, jangan bahas bini di depannya. Kawan kita nggak punya mobil, jangan bahas mobil di depannya. Kawan kita gajinya kecil, jangan bahas gaji di depannya. Kawan kita belum punya jodoh, jangan bahas tentang jodoh depannya. Kawan kita nggak ada uang, jangan kau hinakan dia. Nggak punya anak kawan kita, jangan bahas anak di hadapannya. Jadi kita itu saudara harus bisa memahami keadaan. Kalau kita semaunya kita, apalagi kita ini kan sebetulnya saudara, kita ini sudah lapang saudara. Tetapi hati yang sempit. Kita ini udah lapang, semua udah dilapangkan oleh Allah, tapi kita yang menyempitkan hati. Ya. Jadi bukan perkara uang hidup ini, tetapi perkara gengsi. Kalau gengsi itu udah ada di gengsi kita, sehingga pengen diakui, agungi, pengen dihargai. Namun kita tidak pernah menghargai orang. Pandai-pandailah menghargai orang supaya kita bisa dihargai kembali. Ya. Jadi kalau kita ingin dicintai banyak orang, jangan sungkan untuk mencintai orang juga. Pengen dicintai Allah, pengen merayu Allah, jangan saat kalian sedang tidak ada. Ketika ada kalian lupa, kalian tak pernah rayu Allah. Kita pandai-pandailah merayu kawan, merayu orang tua, merayu Allah. Demi apa?
demi sesuatu hal yang menurut kita itu adalah kebaikan. Ya Allah, saya pengen ya Allah, Kau berikan keturunan yang soleh maupun solehah ya Allah. Kata Allah, apa yang bisa Kau berikan? Kau merayuku, tapi Kau tak pernah menjalankan apa perintahku. Nah, maka daripada itu saudara, supaya orang tua yang kau cintai tersebut membelikan sesuatu hal yang kamu inginkan, maka engkau juga harus pandai mengambil hati orang tua. Bu, ibu capek pijit ya bu ya. Bukan berarti orang tua nggak tahu. Orang tua tuh tahu kalau kita tuh ada maunya. Namun bagaimanapun orang tua tetap menghargai bagaimana cara anaknya bisa mengambil hatinya. Bu, ibu capek ya? Saya pijat ya bu ya. Ibu mau beli apa? Nanti saya beliin ya bu ya. Bu, ibu minta perintah saya apa? Bersihin kamar mandi, saya bersihkan ya bu ya. Dengan wajah senyum. Siapa yang nggak lunak hatinya? Begitupun juga kita merayu kawan. Bantu aku ya, boleh nggak? Nanti aku belikan lah ya, nanti makanan ya. Tapi jangan yang enak-enak, nggak ada uang aku. Kita keluar yuk, nanti aku belikan rokok. Tapi kamu harus bisa ya, bantu aku gini ya. Jangan sampai kita ini nggak tahu diri saudara. Kita pijak-pijak orang semau-mau kita. Seakan-akan harga diri kita ini akan selamanya naik. Tidak saudara. Ketika Allah sudah mengkehendaki, bagaimanapun keadaan pun dan kapan pun, siapapun itu tidak peduli. Mau dia dari keturunan siapa, mau dia dari keturunan raja, kalau Allah sudah berkehendak untuk merendahkannya, maka hinalah dia di mata Allah. Maka daripada itu saudara, pandai-pandailah merasa, pandai-pandailah menghargai orang. Ya, itu tadi. Kalau Bang Sapulidi belum punya rumah, jangan bahas rumah depan Sapulidi ya. Kalau bahas rumah depan Sapulidi nggak tersinggung saudara. Tetapi apa? Maka Sapulidi akan mendoakan. Kalau saya sudah lapang, saya dihina, saya dipijak, saya dicaci maki, saya sudah udah biasa saudara. Cuma saya takutkan ketika orang tersebut bertemu dengan orang yang nggak sepemahaman, yang nggak bisa menghargainya. Maka apa yang terjadi? Maka orang tersebut yang akan termasuk orang yang akan melawan daripada apa yang menurut dia tidak suka. Maka daripada itu saudara, jadilah orang-orang yang bisa menghargai perasaan orang lain. Muliakan orang tuamu, maka insya Allah Allah akan muliakan. Kenapa? Daripada itu saudara, doa orang tua lah yang akan memberikan barokah. Kalau orang tua sudah tidak suka, apalagi kau buat air matanya menetes, Masya Allah, apapun di dunia ini tidak akan pernah ridho dengan yang kau tujukan, atau tujuanmu nggak akan Allah ridho. Begitu ya. Bang, tolonglah terawang. Saya kalau terawang kalian, misalkan ada khodam, saya terawang kalian macam misalkan ada pendamping. Apakah kira-kira malaikat ketika kita mau mati nanti segan gara-gara kita ada pendamping? Waduh, si Fulan, ternyata pendamping kau hebat ya. Aku takut, kata malaikat. Gak jadi ya, kamu langsung aja lah, gak perlu lagi hisap kubur. Jadi terawang-menerawang itu saudara hanya untuk sebuah motivasi. Dan hanya untuk sesuatu hal yang bisa kita ambil. Apa sih, kok bisa Sapulidi nerawang? Bang, apakah Rasulullah dulu Bang, Rasulullah tuh setahu saya nggak pandai bang nerawang. Loh, kok kita umat-umat ini kayaknya udah pandai, udah bisa nerawang, udah bisa kebal. Padahal Rasulullah dulu bang dilempar pakai batu saja itu berdarah bang. Sekarang manusia bang ngeri bang. Kenapa? Kok bisa ya dia kebal? Nah gitu saudara. Jadi berarti kebal tuh nggak ada bang. Batin itu nggak ada bang. Nah, kadang kan pemahaman-pemahaman yang minim itu yang berguru dengan secuil sehingga memberikan patokan atau memberikan pendapat yang menurut dia benar. Nah, ini yang salah, saudara. Kalau Rasulullah apa yang kita lalui sekarang dia udah tahu. Ya, bumi kita saat ini aja udah tahu, manusia bakal gini juga Rasulullah udah tahu. Nah, dari situ aja bisa kita berikan pemahaman bahwa Rasulullah dulu itu sudah punya rasa batin. Nah, jadi batin yang dimana kita lihat banyak pendapat pendapat syariat yang mengatakan bahwasanya sesuatu hal yang bisa kita lihat jin, berarti matanya ada jin. Itu perlu diobati. Tapi kita juga harus bisa memahami dari mana, apa dari tasawufnya, dari segala macam. Saya tidak bisa mengatakan di sini umum, saudara.
Karena saya lebih menghargai siapapun, pro dan kontra saya hargai semua. Biar senang. Jadi gitu. Jadi kita juga tidak bisa memberikan sebuah kata di mana menurut kita tidak ada itu. Hoax. Nah, ya udah, nggak apa-apa, memang tidak ada. Tetapi sesuatu hal yang kita imani, gara-gara orang tidak suka langsung kita marah, kita katakan emang nggak ada, langsung kita tersinggung, jangan. Kita hargai saja. Jadi kembali ke pemahaman yang menurut saya tadi, kok bisa bang dia nerawang bang? Kok bisa ya dia bisa nerawang? Lah kenapa kita nggak bisa? Hanya kurang tenang hati kita. Kalau kita tenang, aduh, ya nggak usah kau pikirkan dunia. Kalau dunia kau pikirkan saudara, sampai kapanpun nggak pernah berkecukupan, nggak akan pernah kesudahan. Hidup di dunia ini saudara, gaji 1 juta itu udah cukup untuk hidup. Tapi kalau untuk biaya hidup, 10 juta, 100 juta, 1 miliar pun nggak akan pernah cukup. Tubuh kita nih saudara, itu ada korin. Kalau udah korin ini saudara, bahas-bahas korin, udah. Korin kita ini kupur, kafir. Gak akan bisa Islam, mati kita mati, disiksa. Dia mondar-mandir gangguin orang. Nah itu korin saudara. Bagaimana bang kok bisa korin itu si hidup? Namanya jin korin. Nah jadi jin korin ini bahaya. Terus bang, Rasulullah juga punya korin dong ya. Korin Rasulullah itu udah diislamkan. Kita aja gimana manusia, kita bukan nabi ini, mana mau Islam, sedangkan wali kutub ya kan, si Abdul Qadir Jailani aja sempat digoda oleh jin. WhatsApp saya boleh. Jadi gini saudara, saya ulang kembali lagi, kita di dunia ini saudara sementara. Kalian yakin kalian hidup itu akan selamanya? Ini perkara agama. Kalau kalian sholat, insya Allah kalian bisa menegakkan iman dan takwa kalian. Tapi kalau kalian tidak sholat, nah ini ya saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya. Tapi bukan endorse. Ya nih. Anggap aja ini, kalian pernah nggak diceritakan sama kawan tiang agama itu seperti apa tiang agama tuh? Ini anggap aja ini tiang agama ya. Ini kamu pegang. Anggap aja ini 5 ini itu sesuatu hal yang kamu lakukan. Kun Islam ya misalkan. Ya. Dan ini tiang agama. Kamu pegang, dia tidak akan lepas saudara. Ya. Katakanlah dari hukum Islam tadi ya, kita tidak haji. Kata haji bagi orang yang mampu ya, tapi kita tidak bisa karena kita tidak mampu atau belum ada panggilan. Tiang iman atau tiang agama masih bisa kita pegang. Ya. Kita tidak puasa bang karena sakit. Kita tidak puasa karena sakit. Kita tidak puasa karena mungkin sakit, saya udah nggak bisa ini segala macam lah. Tiang agama masih bisa kita pegang. Saya tidak bisa bayar zakat bang. Saya tidak bisa bayar zakat bang. Ya, kenapa? Karena saya diberi zakat. Dan mungkin bisa jadi saya orang yang tidak mampu. Bisa kalian pegang nih tiang agama nih. Tetapi kalau kalian tidak sholat, kira-kira bisa nggak kalian pegang tiang agama? Paham? Nah itu aja lah ya. Bang ketemu gede, abang ya, nih abang gede. Gede bayi, masih kecil. Jadi gitu saudara ya, saya ulang sekali lagi, berarti ini penting kalau udah berkali-kali saya ulang. Jadi manusia atau kita hidup di dunia ini pandai-pandailah merasakan perasaan orang lain, pandai-pandai menghargai orang lain. Kenapa demikian? Yang saya ulang tadi, suaranya hilang. Masa iya suaranya hilang bang? Ngotai bang, iya ngotai. Suara normal kok bang.
Volumenya lupa misalnya. Hah? Volume lupa dibesarin. Volumenya kecilan itu. Nah, korek. Orang nggak punya anak, jangan kalian bahas anak di depannya. Jangan pula kau tanya anakmu berapa. Kan nggak enak juga kan. Orang nggak punya motor, jangan pula kau ceritakan motormu ada berapa di rumah. Orang nggak punya mobil, jangan pula kau tanya mobil. Kau udah beli mobil belum? Orang nggak punya istrimu, kau udah nikah belum? Jangan tanya. Anda pandailah merasakan perasaan orang lain sehingga nanti engkau akan dihargai orang, saudara. Karena kita hidup ini lupa, mulut kita ini kayak yang plah. Sampailah terjadi sesuatu hal. Makanya jaga lisan, insya Allah kau akan terjaga dari sesuatu hal yang tidak baik. Ikan itu saudara, kalau dia jaga lisannya, ini pancing ya, lewat aja dia ya, nggak buka mulut, dia nggak kena kail, ya. Tetapi bang, kadang kita hidup di dunia ini, kalau nggak banyak omong, kalau kita nggak banyak omong nanti orang risih bang sama kita. Ya kita juga terjadilah orang yang berkarisma. Ketika engkau bersuara, orang sayang. Ketika engkau diam, orang segan. Kayak gitu ya. Jadi yang mau beli cincin ada? Ada nggak? Belilah ya. Sapulidi lagi nggak ada duit. Sapulidi ini banyak nggak ada saudara, nggak ada rumah. Banyak yang mau menghibahkan. Saya nggak mau. Ada yang mau belikan rumah, ada yang mau belikan tanah, ada yang mau belikan kendaraan, ada yang luar biasa ya, banyak sekali orang baik. Tapi bang, kenapa abang menolak? Sapulidi, bukan Sapulidi kalau nggak nolak. Orang madu aja kirim dulu ke rumah baru duit. Banyak juga yang belum bayar nih. Ada nggak orang yang belum bayar? Sini bayar ya. Bayarlah, jangan nanti kalian sangka Sapulidi ini enak. Jadi besok beli lagi duitnya nanti aja. Jangan ya. Nggak boleh, dosa saudara. Saya percaya sama kalian itu aja, sedekah saya dapat pahala. Jangan sampai kalian kurangi pahala kalian untuk menambah pahala saya. Cukuplah saya banyak-banyak pahala ya. Kayak gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada datang tamu saudara nih, tamu Lagi luar biasa nih, Ustaz Abdul Khair. Sehat. Sehat. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Ustaz. Lagi live ya? Lagi live streaming Ustaz nih, ha. Luar biasa. Masya Allah. Langsung tadi. Langsung habis buat golok langsung ke sini. Mantap. Ini udah 35 menit. Jadi saudara, mungkin sampai di sini aja dulu ya. Karena ada pembahasan yang luar biasa mengenai sesuatu hal. Haha. Jangan kepo ya. Kan kita aktif di luar. Iya. Di media yang penting-penting aja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.